Oke, teman jalan, jadi di episode kali ini episode pertama ya. Kita akan melakukan perjalanan ke Bandung. Jadi di Bandung nanti kita mau ada sebuah project video klip indie ya. Dan saya juga nggak tahu nih, ini tanggal 28 April di bulan puasa, jadi ada wacana tentang pembatasan arus mudik. Harusnya kan tanggal 6, cuman diperpanjang tanggal 28. Ya semoga kita bisa ke arah Bandung ya. Ini juga info nih buat teman-teman, apakah keluar kota masih bisa sebelum tanggal 6. Ikutin perjalanan saya ya. Oke. Oke teman jalan, saat ini saya berada di daerah Pondok Indah. Saya akan menuju ke Pluit ya. Kita akan jemput kru, penyanyi dan kru. Jadi kita nggak banyak-banyak karena ini indie, jadi kita shotnya sederhana aja. Kita ambil konsep di sebuah homestay yang bergaya vintage. Nanti juga saya akan review homestaynya seperti apa, nanti buat episode khusus. Oke, jadi kalau teman-teman penasaran masih apakah di tanggal-tanggal ini menuju tanggal 6 ini sudah ada penyekatan atau tidak menuju keluar kota dari Jabodetabek, ikutin perjalanan saya di episode ini dan episode selanjutnya ya. Oke teman jalan, kita udah sampai Pluit ya. Kita mau jemput kru. Jadi teman-teman, di Pluit ini adalah kantor dari Namaste Musik ya. Jadi teman-teman yang punya bakat musik, mau rekaman atau mau bikin single atau mau dubbing atau mau VO, narasi atau kebutuhan audio visual juga, teman-teman bisa ke Namaste Kreatif Musik. Karena memang di Namaste ini banyak memproduksi beberapa lagu indie, lagu pop, dangdut, orkes, etnik, campur sari, bahkan yang mungkin sebagian udah kenal ya kalau Namaste itu produksi lagu-lagu religi. Sekarang kita jemput teman-teman di situ ya. Oke teman jalan, jadi Namaste Kreatif Musik Studio itu letaknya di Ruko 36 ya atau 38 ya. Jadi posisinya itu di depan Emporium Plaza Pluit teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman di daerah Jakarta Utara, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel Jalan-Jalan Kerja. Saya kenalnya itu Janitra Lab di Jelambar, tapi karena ada pendana jadi dia pindah ke Ruko 38 ya. Di sini semua lengkap teman-teman alatnya, mulai dari audio, terutama audio ya. Kalau untuk video kita ada editing, ada studio podcast. Jadi teman-teman yang mau produksi audio visual bisa ke Namaste Musik. Teman jalan, jadi kita udah sampai di studio Namaste, kita loading barang ya. Oke, jadi teman-teman ingat ya, kalau mau rekaman atau mau bikin album, single, silakan datang, kita bisa bantu dan kita bisa sesuaikan dengan keinginan dan bakat kalian. Oke teman jalan, sekarang kita mulai perjalanan kita menuju ke Bandung ya. Kita mulai dari Pluit, kita masuk ke gerbang tol dari arah Tomang menuju ke Cikampek ya. Sebenarnya kita masih ragu nih, terutama atas informasi tentang penyekatan arus mudik. Jadi video ini sengaja saya buat supaya untuk membuktikan ya ke teman-teman, apalagi yang masih ada kegiatan di luar Jabodetabek. Saya berharap teman-teman gak usah khawatir, ataupun kalaupun ada nanti penyekatan, kita lihat bagaimana prosedurnya supaya kita bisa keluar kota sebelum tanggal 6. Ya mudah-mudahan perjalanan ini lancar ya teman-teman. Sekarang saya sudah memasuki tol dan kita akan menuju ke Bekasi, Kerawang, lalu ke Purwakarta dan masuk ke Purbalenyi. Jadi berdasarkan informasi yang saya dapat ya dari grup WA ataupun dari teman-teman yang memang
bekerja di kepolisian atau dimanapun yang urusannya dengan COVID. Jadi saya dapat info kalau semua pengendara yang keluar kota, terutama dari Jabodetabek, itu nanti akan masuk ke pos pemeriksaan. Dan kalau saya baca infonya itu, pos pemeriksaan itu ada di daerah Karawang Timur kalau nggak salah. Jadi mudah-mudahan ya kita lihat seperti apa proses penyekatan atau pemeriksaannya itu. Ya mudah-mudahan sih semua dapat berjalan dengan lancar ya, dan perjalanan ini aman. Kalau bisa sih sampai tujuan dengan selamat. Oke teman jalan, saat ini saya sudah memasuki tol elevated atau yang sekarang namanya Jalan Syekh Muhammad bin Zayed. Ya, dan seperti biasa jalan tol elevated ini bergelombang. Jadi teman-teman harus hati-hati, terutama kecepatannya ya. Kalau bisa sih di bawah 100, karena disarankan itu di kecepatan 80 sampai 100. Kalau lebih takutnya teman-teman akan terguncang kalau mobilnya kurang fit atau kurang baik, bisa ajrut-ajrutan lah istilahnya. Kondisi jalanan saat ini bisa dibilang sepi ya, dan ini saat ini pukul 1 siang. Saya udah sampai di tol elevated ini. Dan kalau memang nanti ternyata benar ada penyekatan, berarti di setelah ujung atau setelah keluar dari tol elevated, yaitu sekitar kilometer 40 berapa ya? 40 lebih kalau nggak salah. Itu nanti ada Karawang Timur. Kalau memang benar ada penyekatan, biasanya nanti para pengendara mobil itu akan dibelokkan untuk keluar dulu ke Karawang Timur. Nanti ada pemeriksaan seperti tahun lalu ya. Kalau ternyata kita nggak disiplin kesehatan atau terbukti nggak mematuhi protokol kesehatan, nggak bawa surat swab atau surat izin SIKM ya istilahnya, itu bisa diputar balik dan nggak bisa melanjutkan perjalanan. Jadi kita lihat nih teman-teman nih, apakah nanti ada penyekatan sudah ada atau belum ya, kita lihat ya. Kita udah mau keluar dari tol elevated nih teman-teman. Jadi ternyata itu ada di kilometer 47-48 ya. Kita udah keluar tol elevated dan kita udah di tol Cikampek ini, dan di depan sana udah ada tulisan pintu keluar itu ke Karawang Timur. Kita lihat ya apakah kita bisa dibelokkan atau kita tetap lurus. Ya, di depan itu ada tulisan Karawang Timur 500 meter, dan ternyata di sini kendaraan masih melaju kencang teman-teman. Dan berarti ternyata memang tidak ada pembelokan dan kita masih lancar seperti biasa, belum ada pemeriksaan. Jadi teman-teman aman ya kalau mau keluar kota, tapi ingat walaupun tidak ada pemeriksaan kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Dan untuk level pertama atau tahap pertama ya infonya memang di Karawang Timur, tapi kita nggak tahu nih nanti di Purbalenyi apakah ada pemeriksaan lagi ya. Kita coba lihat lagi ya teman-teman, mudah-mudahan di depan lancar juga. Kita sudah memasuki Tor Purbalenyi ini teman-teman, dan ternyata memang tidak ada pemeriksaan lagi di sini. Tapi kita lihat terus ya, mudah-mudahan semuanya lancar ya perjalanan ini. Ya, jadi kita udah di kilometer 88 dan ternyata memang sampai saat ini dari perjalanan yang tadi kita lewatin itu nggak ada penyekatan. Jadi sebenarnya sih lancar, tapi nggak tahu nanti di Bandung ya. Kita coba lihat nanti di Bandung, mudah-mudahan aman. Oke, kita lanjut lagi. Oke, ini suasana di kilometer 88 teman-teman. Jadi kilometer 88 ini sekarang udah luas ya teman-teman ya. Bahkan masjidnya yang dulu dari batu-batu sekarang disponsori oleh Mandiri Syariah. Itu dia masjidnya teman-teman ya. Dan parkirannya juga luas. Oke, sekarang kita lihat toilet. Toiletnya di sebelah sini. Nah ini dia. Nah
Toiletnya juga luas nih teman-teman, dan gratis lah gitu. Toilet gratis dan luas, terpisah ya. Oke, setelah kita istirahat di kilometer 88, kita lanjut lagi nih perjalanannya teman-teman. Nah, teman-teman pasti penasaran ya, kira-kira di Bandung nanti ada penyekatan atau apa, atau dilarang masuk, atau ada syarat-syarat tertentu. Ya, mudah-mudahan semua lancar ya, dan tidak ada kesulitan kita sampai di kota Bandung. Kita lihat ya apa yang terjadi nanti ya. Ya, akhirnya kita sampai di kota Bandung teman-teman. Kita keluar di tol Pasteur. Sampai ke gerbang tol tuh kita nggak ada kendala apa-apa ya. Ternyata masih normal seperti biasa. Bahkan kita udah lewat tol, bayar tol yang 46.000. Nggak ada masalah, berarti memang ke Bandung ini ternyata lancar teman-teman. Sekarang kita langsung menuju ke homestay ya. Perjalanan menuju homestay yang nggak jauh dari gerbang Pasteur teman-teman. Kita sengaja memang dapat homestaynya itu di daerah Sukajadi, Jalan Cipedes kalau nggak salah. Nama homestaynya adalah The Secretist atau rahasia. Serahasia apa? Nantikan episode saya berikutnya. Oke teman jalan, jadi saat ini saya sudah ada di Bandung, dan seperti yang teman-teman lihat tadi sepanjang perjalanan ternyata nggak ada hambatan dan belum ada penyekatan atau pengalian arus mudik secara ketat ya. Tapi nggak tahu kalau di daerah lain, karena infonya itu di Kerawang Timur harusnya kita dibuang dulu, diperiksa mau mudik atau enggak, terus kalau kita melanggar disuruh pulang balik. Tapi ternyata tadi keluar dari Elevate kita lurus aja. Oke, jadi itu dia informasinya teman-teman. Jadi yang mau keluar kota sebelum tanggal 6 untuk aktivitas ya, kalau untuk mudik nggak tahu, saya nggak menyarankan, tapi yang pasti masih bisa dilalui. Oke, nantikan episode proses pembuatan video klip saya di Bandung. Oke, bye-bye. Nah, itu kita parkir, kita turun, kita naik. Nah, ini dia. Kita masuk, kita udah disambut dengan ada sarang burung, ada tulisan secret, ada tangga menuju ke atas, ada ucapan selamat datang, Nandana. Oke, kita harus cuci tangan, wastafel, ada ruang tunggu sambil ngopi. Nah, kita masuk sekarang ke dalam.